Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kota Semarang ini alhamdulillah diminta untuk sharing berbagi di dalam bab penanganan mu'alaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Trianto, kebetulan diamanai menjadi Ketua Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Semarang. Bicara tentang pengalaman, tentunya masing-masing punya ilmu, punya hikmah, punya pengalaman. Dan kalau saya boleh memilih, ada juga pengalaman yang menarik ketika ini saya sharingkan bahwasanya perjuangan di dalam membimbing maupun membina para mu'alaf itu ada beberapa, dan ini tinggal pola pikir kita. Kalau ini bagian dari sebuah passion, maka kita akan melihat sesuatu yang kelihatannya itu mengerikan maupun menegangkan itu menjadi sebuah keasikan. Ada salah satu binaan kami, beliau adalah namanya Rosa. Saudari kami ini adalah seorang mu'alafah baru. Beliau dulunya adalah seorang Katolik, di mana Masya Allah setelah beliau membandingkan agama, setelah beliau belajar tentang perbandingan agama, akhirnya beliau memutuskan untuk masuk Islam. Dari keluarga besarnya itu semuanya Katolik, tidak ada yang Islam. Tetapi akhirnya baru beliau sendiri yang masuk Islam. Beliau masuk Islam dengan meyakini bahwasanya Nabi Isa atau Yesua atau Yesus itu adalah Nabi dan Rasulullah, bukannya sebagai seorang Tuhan. Dan beliau meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa, bukan Trinitas. Singkat cerita, akhirnya beliau bersahadat di Mu'alaf Center Indonesia Regional Semarang. Lalu kami membantu untuk membimbing beliau, dan beliau termasuk Masya Allah orang yang giat belajar dan orang yang istiqomah untuk terus belajar mencari hal yang baru. Sampai akhirnya beliau bisa sholat, bisa baca Quran, hingga sebuah kejadianlah terjadi ketika orang tuanya mengetahui beliau itu masuk Islam, mulai perbuatan atau perilaku dari keluarga belum bisa menerima kalau anaknya masuk Islam karena dari keluarga yang taat. Lalu ada sebuah kejadian yang menarik, akhirnya beliau menjadikan akhirnya keluar dari rumah, dan kami berusaha untuk menyelamatkannya, yaitu ketika beliau mau sholat. Ketika sholat ternyata dia sujud, di tempat sujudnya sudah dikasih garam. Dan akhirnya karena beberapa kegiatan atau muamalah dengan keluarga yang kurang baik, sering dikasih makanan babi, atau mungkin disuruh untuk mengantarkan Natalan atau ibadah mingguan dan lain sebagainya. Akhirnya pada suatu ketika dia datang ke rumah saya karena mendapatkan intimidasi dari keluarga. Akhirnya alhamdulillah beliau taruh di salah satu kos untuk kita lebih safekan. Sampai beberapa hari beliau kami tempatkan di tempat kos. Lalu setelah itu kami mediasi dengan pihak keluarga, apakah pihak keluarga bisa berkumpul, bermuamalah dengan harmonis, tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya sesuatu perilaku yang tidak baik meskipun beda agama. Lalu karena ada jaminan dari pihak keluarga, baik dari bapaknya maupun ibunya, ketika kami mediasi, alhamdulillah akhirnya kami antar lagi untuk Mbak Rosa ini ke rumahnya, dan kami sering memantau, dan alhamdulillah sampai akhirnya beliau menyatakan bahwasanya sudah tidak ada lagi intimidasi, perilaku yang tidak baik dan sebagainya. Lalu ketika sebagaimana pernah sering saya sampaikan, saya kalau ketemu orang mu'alaf atau mu'alafah yang mendapatkan intimidasi atau mendapatkan ancaman yang besar, itu karena kami tidak bisa 24 jam untuk membina, maka kami biasanya mensegerakan. Kalau dia sudah dewasa, kita tawarkan sudah ada kenalan atau pendamping yang cocok atau belum. Kalau belum, kita biasanya carikan, dan ini sudah biasa. Kita ada program namanya Ta'aruf. Jadi di Mu'alaf Center Regional Semarang itu kita ada program untuk Biro Jodoh Islami, kan itu. Nah, alhamdulillah ternyata Mbak Rosa juga sudah ada kenalan, tetapi karena takut khawatir dengan pihak keluarga yang nanti semakin nyun sewu tidak setuju dengan hubungan ini, akhirnya ya sudah,
Alhamdulillah kita sampaikan kepada orang tua untuk mediasi, dan akhirnya juga saya kuatkan untuk laki-laki ini tantangan. Kalau kamu bisa menikahi ini dapat dua. Pertama, dapat sunnah Rasul untuk menghidupkan pernikahan. Yang kedua, jenengan menyelamatkan mu'alafah dari akidahnya. Akhirnya beliau kuat, alhamdulillah dengan segala resiko, akhirnya melangsungkan pernikahan, meskipun mohon maaf bahwasanya walinya itu bukan dari orang tuanya, karena orang tuanya paham ketika anaknya itu Islam sedangkan orang tuanya itu masih Katolik, maka tidak bisa menjadi wali. Dan alhamdulillah akhirnya hari ini beliau sudah nikah, dan alhamdulillah beliau hidup dengan bahagia. Meskipun kami jarang ketemu lagi, tapi inilah bagian dari cerita yang kami bisa ambil hikmah, bahwasanya inilah serunya, asiknya ketika kita ini menjadi relawan Mu'alaf Center Indonesia, di mana nggak sekedar hanya kajian dakwah, tapi kita mendapatkan sesuatu yang unik, yang tidak kita dapatkan. Dan inilah bagian, kalau saya sendiri ini adalah passion, sehingga Pak, mendapatkan tantangan, mendapatkan resiko, itu bagian dari kehidupan yang menjadikan hidup lebih hidup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi saya pribadi dan pada seluruh kaum muslimin yang mungkin melihat video ini, untuk senantiasa menjadikan hidup kita ini untuk bekal kematian kita. Usikum manafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa banyak ini mu'alaf yang antum jodohkan dalam klinik ta'arufnya? Wah, ya ada beberapa, ada yang kami juga nikahkan secara syar'i ya, tentunya dengan tidak melanggar koridor hukum maupun koridor syar'i. Jadi kalau kita sudah pastikan memang beliau itu memang ada wali atau enggak, karena enggak sah ketika nikah tanpa wali, maka kita semuanya kalau memang sudah syarat tentang pernikahan secara hukum maupun secara syar'i itu sudah terpenuhi, maka kita akan menikahkan. Baik kalau memang urusan secara hukum itu terpenuhi semuanya, ya sudah, nikahnya KUA, nikahnya KUA. Tetapi kalau memang karena lain dan suatu hal nih, karena beratnya semua berkas-berkas itu disembunyikan, atau mungkin karena prosesnya itu ngurusnya agak lama dan lain sebagainya, nah maka biar tidak timbul perzinahan dengan adanya pacaran, nah sudah nikah syar'i dulu, habis itu sambil jalan mengurus yang berkas-berkas ke KUA administrasi gitu nih. Insyaallah. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.